Salam sejahtera untuk umat Tuhan di mana saja Anda berada. Tak terasa kita sudah akan memasuki lagi Sabat yang kudus. Apapun keadaan saudara saat ini, Tuhan tetap mengasihi Anda. Mari kita ikuti renungan buka Sabat oleh Pendeta Roni Umbuh. Shalom, bertemu kembali di Renungan Buka Sabat. Adakah doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan? Adakah Tuhan melupakan permohonan kita terus-menerus? Adakah Tuhan tidak menghiraukan kita sehingga kita berada dalam situasi yang membuat kita frustasi? Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kuasa-Mu kiranya menyertai kami. Roh Kudus-Mu menuntun kami, agar kami dapat mengerti rancangan-Mu yang terindah bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengantarkan kami kembali di pembukaan Sabat dalam keadaan damai sejahtera. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Untuk dapat menjawab pertanyaan kita, apakah Tuhan telah melupakan saya, melupakan kita, permohonan kita? Saya rindu saudara dan saya buka Alkitab dan lihat apa yang dikatakan oleh Raja Daud di dalam Mazmur 13, mulai ayat 2. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Ayat yang ketiga. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pertanyaan yang penting yang Daud tanyakan, Tuhan berapa lama masalah ini selesai? Kalau begitu, mari kita coba menghitung. Raja Daud diurapi sekitar umur 16 tahun, tapi ada juga yang mengatakan 17 tahun. Yang pasti dia masih sangat muda belia, dari peralihan remaja ke orang muda. Tuhan telah memilih dia oleh karena ketulusan hatinya. Alkitab mencatat, dia berkuasa di Yehuda ketika Saul sudah mati. Dia berumur waktu itu sekitar 30 tahun. Kalau kita menghitung ke belakang berarti ada sekitar 14 tahun atau 15-an tahun dia mengembara untuk menyelamatkan diri dari rencana Saul membunuh Raja Daud. Ketika Daud diurapi, dia memiliki akses yang baik ke Saul, bahkan dia diangkat menjadi panglima perang Israel. Dia memperoleh kemenangan karena pertolongan Tuhan. Disitulah Daud diperhitungkan banyak orang. Kehormatan Daud, pujian buat Daud, sehingga membuat Raja Saul merasa cemburu. Dari situlah rencana Raja Saul membunuh Daud. Tahun-tahun pengembaraan yang sulit bagi Daud. Dia dikejar oleh pasukan Saul. Bahkan Alkitab pernah mencatat bahwa oleh karena Daud tidak mendapatkan perlindungan di tanah Israel, dia pergi ke tanah Filistin. Dia pergi ke tempat musuhnya dan berpura-pura menjadi gila. Karena tidak ada pilihan, tidak ada jalan lain yang Daud pikirkan, inilah kiranya yang boleh menyelamatkan dia. Dengan kata lain, segala daya upaya untuk selamat telah dilakukan oleh Daud. Dan dia juga berdoa kepada Tuhan, memohon terus-menerus. Ayat ini mengatakan, Tuhan berapa lama lagi engkau lupakan aku? Terus-menerus kata Daud dalam permohonannya, berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku?
kata-kata yang pantas, karena dia bertahun-tahun mengembara, seolah-olah Tuhan melupakan dia. Apakah Tuhan melupakan Daud? Ayat yang keempat. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia dan lawan-lawanku. Bersorak-sorak apabila aku goyah. Ayat 6. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Daud mengakui Tuhan sungguh baik bagi dia. Tuhan mengasihi dia. Tuhan menyelamatkan dia. Dia tidak menyalahkan Tuhan atas kesulitan yang sedang terjadi. Sesungguhnya Daud harus melewati banyak persoalan sebelum dia menjadi raja yang hebat. Bagi kita umat Tuhan, ketika kita dihadapkan kepada pertanyaan yang sama, Tuhan, berapa lama lagi? Tuhan, berapa lama lagi aku harus menunggu? Tuhan, aku gak sabar dan lain sebagainya. Tetapi marilah kita datang seperti Raja Daud. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Tuhan sungguh baik bagi kita. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Kita tidak mengerti 10 langkah ke depan. Kita hanya tahu untuk hari ini, hari esok milik Tuhan. Kalau begitu, kita datang dan tetap beriman, tetap bermohon kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, karena Dia tahu jalan hidupku, karena Dia tahu jalan-jalan yang terbaik bagi kita. Jika engkau adalah seorang muda yang sedang menanti jawaban yang terbaik atas masa mudamu, atas teman hidupmu, atas apa saja yang engkau cita-citakan, datanglah lebih dekat kepada Tuhan. Bermohonlah kepada Tuhan, karena Dia tidak pernah melupakan saudara dan saya. Kiranya firman Tuhan yang sederhana ini memberi pertolongan kepada kita, bahwa Tuhan mendengar doa kita, bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Marilah kita bersukacita untuk jaminan yang selalu baik dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, Allah pencipta alam semesta. Sungguh Engkau baik bagi hidup kami. Sungguh Engkau mengasihi kami. Tuhan, banyak permohonan kami secara pribadi kepada Tuhan. Berikanlah yang terbaik bagi kami. Terima kasih untuk sabat yang Engkau berikan bagi kami hari ini. Biarlah kekudusan, biarlah kesucian sabat menjadi bagian kami, dan kami dikuduskan saat ini. Terpujilah namamu Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Shalom, selamat sabat, Tuhan memberkati. Amin.